kasih, sesudah bangsa Israel mendiami tanah perjanjian, maka Yosua pemimpin mereka mengajak segenap umat memperbaharui perjanjian dengan Allah. Yosua mengajak mereka bersehati untuk terus menyembah dan melayani Tuhan yang telah memerdekakan mereka. 33 tahun sudah kita berderap bersama dalam satu persiaran Sinode Am Gereja Kristen Indonesia. Kini kita diajak untuk bersama-sama menyatukan hati, pikiran, dan derap langkah untuk terus mewujud nyatakan kasih dan karya bagi sesama. Mari kita membangun komitmen bersama dalam ibadah pada hari ini untuk terus bersama berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Kebenaran firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Johan Kristantoro dari Gereja Kristen Jawa, Bekasi Timur. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu pujian dari NKB 2, bait 1, 4, dan 5. Hai mari sembah. Umat Tuhan yang terkasih, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Sahabat-sahabat terkasih, membuka ibadah pada hari ini, mari kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 7-9, demikian. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara yang terkasih, marilah kini kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa sumber rahmat, kami umat-Mu datang ke hadapan tahta-Mu yang kudus. Berhimpun bersama, menyatukan hati kami. Mengakui akan segala keterbatasan, kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu.
kami mengakui bahwa sebagai umat Tuhan, kami belum dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam kehidupan kami pribadi, kami masih melakukan apa yang jahat di hadapan-Mu, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai keluarga, kami masih belum mampu memberi teladan bagi satu sama lain di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah masyarakat, kami masih belum mampu menjadi garam dan terang yang menerangi dan menjadi pedoman bagi sesama. Dan di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan, kami masih belum mampu melayani Engkau dengan sepenuh ketulusan hati kami. Kini kami membawa segala kesalahan, dosa dan pelanggaran kami ke hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Mampukanlah kami untuk hidup seturut dengan firman Tuhan, untuk hidup di dalam rahmat dan anugerah Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami di dalam Kristus Yesus, Putra Allah. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, marilah kini kita juga menyatakan pengakuan dosa kita itu dengan menyanyikan nyanyian dari Nyanyikanlah Kidung Baru 20, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga, Batu Karang yang Teguh. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kini kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Demikian. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Sahabat-sahabat terkasih, marilah kini kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita menaikkan nyanyian dari Nyanyikanlah Kidung Baru 116, bait yang pertama, ketiga, dan kelima, Siapa yang berpegang. Hidupnya
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita memasuki pelayanan sabda. Mari menyatukan hati di dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, kini kami menyiapkan hati kami untuk menerima sapaan sabda Tuhan. Biarlah Engkau mengaruniakan sabda-Mu yang kudus bagi kami, dan kiranya hati kami Engkau siapkan untuk menerima sabda-Mu. Ketika kami membaca firman Tuhan, ketika kami bersama-sama merenungkannya, dan juga ketika kami kemudian melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, kiranya Roh Kudus-Mu lah yang menuntun kami dan memampukan kami. Kami menyambut sabda-Mu di dalam Kristus Yesus, firman yang sejati. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 18. Yosua 24 ayat 1 sampai dengan 2. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain." Dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 18. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita." Demikian firman Tuhan. Menanggapi bacaan yang pertama, marilah kita membaca Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 23 yang berbunyi demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar
akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Bacaan kedua diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 10 sampai dengan 20 dengan judul perikop perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju ziarahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 56 sampai dengan 69. Demikian sabda Injil. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?"
Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Sahabat-sahabat terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya! Umat Tuhan yang terkasih, ibu, bapak, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Saya percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara, sehingga kita semua dikaruniai kesehatan untuk menjalani hari-hari kita. Sahabat-sahabat terkasih, di beberapa gereja ada tradisi atau pelayanan yang secara khusus ditujukan untuk para pasangan suami istri. Pelayanan ini disebut sebagai pelayanan pembaruan janji pernikahan. Biasanya kalau di gereja kami di GKJ Bekasi Timur, ini dilakukan pada bulan keluarga setiap bulan Oktober. Walaupun memang di masa pandemi ini pelayanan itu tidak bisa dilakukan karena kita harus beribadah di rumah. Tetapi saudara, pelayanan pembaruan janji pernikahan ini menarik. Kenapa? Karena biasanya pelayanan ini didahului dengan pelayanan yang disebut sebagai marriage encounter, yaitu satu sesi atau beberapa kali sesi konseling dengan pendeta dan dengan pasangan suami istri. Nah, menariknya saudara adalah bahwa keluarga-keluarga atau pasutri yang bisa mengikuti marriage encounter justru bukan pasangan yang sedang bermasalah, bukan pasangan yang sedang berkonflik, apalagi pasangan yang konfliknya sudah begitu tajam. Justru pasangan-pasangan yang berkonflik seperti ini tidak diperkenankan untuk mengikuti marriage encounter. Pasangan-pasangan yang diperkenankan untuk menjalani marriage encounter dan kemudian nantinya dilayani pembaruan janji pernikahan justru adalah pasangan-pasangan yang ya sedang baik-baik saja, hubungannya sedang harmonis-harmonis saja. Nah, lalu kenapa kalau hubungannya sudah baik, kalau hubungannya sudah harmonis, kenapa justru pelayanan pembaruan janji pernikahan ini dilayankan? Apa pentingnya, apa perlunya kalau begitu? Nah, saudara, pelayanan pembaruan janji pernikahan ini diperlukan oleh pasangan-pasangan untuk mengajak mereka melihat ke depan, melihat di hari-hari mendatang kehidupan perkawinan mereka. Apa saja kemungkinan tantangan-tantangan, kendala-kendala, namun juga melihat apa saja harapan-harapan yang bisa mereka bangun di masa depan. Karena itulah pelayanan ini sekali lagi ditujukan justru untuk pasangan-pasangan yang justru dalam kondisi baik-baik saja. Dan saudara, bukankah seringkali justru kondisi yang baik-baik saja itu biasanya menyimpan potensi perselisihan, potensi konflik ke depannya jika tidak diwaspadai sejak dini. Nah, sahabat-sahabat terkasih, di dalam bacaan pertama kita, tadi kita juga membaca tentang pembaruan perjanjian atau pembaruan covenant renewal antara bangsa Israel dengan Allah yang dipimpin oleh Yosua sebagai pemimpin umat itu. Kita membaca pada perikop sebelumnya bahwa saat itu Yosua sudah berusia lanjut dan Yosua sudah mulai mengungkapkan perpisahannya dengan bangsa Israel. Dan dikisahkan juga di perikop sebelumnya bahwa
saat itu bangsa Israel sudah berada di tanah perjanjian, sudah berada di tanah Kanaan, dan kondisi mereka aman, damai, sejahtera, dan tentram. Kalau dalam bahasa Jawa disebut kondisi saat itu sudah gemah, ripah, loh jinawi, toto tentrem, karto raharjo. Nah, tetapi saudara, justru dalam kondisi seperti itulah Yosua mengajak bangsanya untuk memperbarui perjanjian mereka dengan Allah, untuk memperbarui covenant mereka dengan Allah. Kenapa, saudara? Apakah ini hanya karena Yosua sudah usia lanjut, lantas dia menyadari bahwa dirinya akan segera dipanggil Tuhan, lalu dia mengajak bangsa itu untuk melakukan pembaruan perjanjian dengan Allah? Saya kira tidak. Atau paling tidak bukan hanya karena itu Yosua melakukannya. Yosua mengajak umat Israel untuk membarui perjanjiannya oleh karena Yosua menyadari bahwa ketika mereka sudah hidup damai dan tentram di tanah Kanaan, maka di hari-hari mendatang, di masa depan, bisa jadi ada tantangan-tantangan, ada hambatan-hambatan, ada kendala-kendala. Ada sesuatu yang bisa jadi akan menjauhkan mereka dari Allah yang sudah memerdekakan mereka. Dan karena itulah Yosua ingin mengingatkan kepada bangsa itu pentingnya untuk melihat kembali apa yang sudah Allah kerjakan di dalam sejarah bangsa itu. Yosua mengingatkan kembali bahwa Allah lah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, di mana dahulu Allah sudah mengaruniakan tanah itu kepada leluhur mereka. Nah, sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus Yesus, pembaruan perjanjian itu sekali lagi dibuat oleh Yosua agar bangsa itu dapat melangkah ke masa depan dengan tetap berharap, bersandar, mengandalkan, dan percaya penuh dalam iman kepada Tuhan yang telah memerdekakan mereka. Umat Tuhan yang terkasih, pertanyaannya bagi kita sekarang, perlukah gereja masa kini memperbarui perjanjian mereka kepada Allah? Sahabat-sahabat terkasih, salah satu bentuk pembaruan perjanjian gereja dengan Allah adalah ketika gereja mau mengarahkan pandangannya ke depan. Kemudian melihat bukan hanya apa yang bisa gereja lakukan, namun juga melihat tantangan-tantangan apa yang mungkin ada di masa depan kehidupan bergereja. Dan bukan hanya kehidupan bergereja, tapi juga apa yang mungkin ada di masa depan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena bagaimanapun, gereja ditempatkan oleh Allah di dunia. Seperti apa masa depan kehidupan bangsa dan negara kita? Seperti apa masa depan kehidupan masyarakat kita? Tantangan bagi kita, tantangan bagi bangsa kita, yang tentunya juga menjadi tantangan bagi gereja di masa kini, adalah masih adanya ketidakadilan, masih adanya persekusi, masih adanya diskriminasi, masih adanya tekanan dan penindasan pada kelompok-kelompok minoritas di negeri ini. Dan itulah yang menjadi satu hal yang perlu diwaspadai ke depan oleh gereja. Hal itulah yang perlu dilihat oleh gereja sebagai medan peperangan rohaninya di masa depan. Paulus mengingatkan saudara bahwa di masa depan jemaat, bukan hanya jemaat di kota Efesus, tapi juga jemaat Tuhan dimanapun, adalah terjadinya peperangan rohani, spiritual warfare, yang bukan merupakan peperangan melawan darah dan daging. Dengan kata lain, bukan peperangan antara manusia dengan manusia, bukan manusianya yang dilawan. Tetapi Paulus mengingatkan adanya peperangan rohani di mana umat Tuhan harus melawan spirit kegelapan yang ada di balik segala kejahatan yang terjadi di dunia. Spirit kegelapan itulah yang perlu dilawan. Paulus melihat adanya ketidakadilan, adanya penindasan terhadap jemaat Tuhan di berbagai tempat,
pada saat itu. Paulus melihat adanya persekusi baik dari komunitas-komunitas Yahudi maupun juga dari pemerintah Romawi yang membuat gereja semakin sulit untuk bertumbuh. Tetapi Paulus menyadari bahwa yang harus mereka lawan bukanlah manusia-manusia, tetapi kekuatan, spirit, tangan yang tak terlihat di balik ketidakadilan, persekusi dan penindasan terhadap umat Tuhan. Karena itulah, karena peperangan itu bukan melawan manusia, bukan melawan darah dan daging, kata Paulus. Karena itulah melawannya pun bukan dengan persenjataan fisik, bukan dengan pedang, tombak, pisau atau panah, melainkan dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu kebenaran, keadilan, kesiapan memberitakan Injil, iman kepada Yesus Kristus, dan kepastian keselamatan, dan juga firman Allah. Sahabat-sahabat terkasih, di dalam bacaan Injil pada hari ini kita melihat Rasul Petrus dan ke-12 rasul lainnya yang tidak beranjak ketika murid-murid lain mulai meninggalkan Yesus karena ajaran Yesus yang keras. Tapi Petrus dan ke-11 murid yang lain tetap berada berdiri di samping Yesus, sementara ada banyak orang lain mengundurkan diri. Di saat itulah saudara, sesungguhnya Simon Petrus dan ke-11 murid lain, mereka memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah itu. Mereka tetap berdiri di atas satu pengakuan sebagaimana yang Petrus katakan, bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Umat Tuhan, sahabat-sahabatku terkasih, jemaat Bapos GKI Taman Yasmin yang saya kasih dalam Tuhan, gereja-gereja di Indonesia juga perlu berderap bersama demi masa depan bangsa ini. Dan tentunya bukan hanya demi masa depan gereja, karena kita sebagai gereja bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita perlu berderap bersama menghadapi zaman ini yang belum juga menunjukkan tanda-tanda terwujudnya keadilan yang sepenuhnya bagi masyarakat dan bangsa, khususnya bagi kelompok-kelompok minoritas. Gereja-gereja perlu berderap bersama di dalam persekutuan kasih dan karya. Gereja-gereja tidak melawan manusia-manusia yang melakukan ketidakadilan, bukan melawan darah dan daging. Tapi gereja juga perlu melakukan peperangan rohani melawan spirit yang ada di belakang ketidakadilan. Spirit yang ada di belakang penindasan, yang ada di belakang diskriminasi dan tekanan terhadap kelompok minoritas. Spirit itulah yang perlu dilawan. Dan karenanya melawannya bukan dengan tinju, bukan dengan kepalan tangan, bukan dengan senjata fisik, bukan dengan mengangkat senjata, tetapi melalui kasih dan karya di tengah-tengah dunia. Ketika gereja menunjukkan kasihnya kepada dunia, ketika gereja menampilkan karyanya di tengah-tengah masyarakat, di sanalah dia sedang memerangi kuasa-kuasa kegelapan itu. Sahabat-sahabatku terkasih dalam Kristus, Gereja Kristen Indonesia sudah menunjukkan suatu teladan berderap bersama ketika pada tanggal 26 Agustus 1988 memproklamasikan penyatuan ketiga sinode wilayah ke dalam satu sinode am GKI. Mari terus menunjukkan teladan yang baik itu kepada gereja-gereja di seluruh Indonesia, di seluruh negeri ini. Mari terus tunjukkan teladan persekutuan, kasih dan karya itu kepada gereja-gereja di negeri ini. Mari tetap menjadi suluh yang menyala. Mari tetap menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Mari terus berderap satu. Dan mari kita tunjukkan bahwa kita bisa berderap bersama dalam persekutuan kasih dan karya yang konkret. Demi gereja, demi bangsa ini, demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita menyatukan hati di dalam saat teduh kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, mari kini kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Ya Allah, Bapa yang senantiasa mendengarkan ungkapan kerinduan dan doa umat-Nya, kami datang kembali ke hadapan tahta-Mu yang kudus ya Bapa, menaikkan syukur kami atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami, mengucap syukur atas sabda Tuhan yang sudah kami terima. Biarlah kami sebagai jemaat Tuhan, Engkau mampukan untuk terus berderap di dalam kasih dan karya, senantiasa setia bersekutu, bersatu hati, untuk menyatakan kasih Tuhan dan mewujud nyatakan karya kami di tengah-tengah dunia. Bapa yang penuh rahmat, perkenankan dalam doa ini kami juga mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya Tuhan, 76 tahun kami sudah merasakan dan mengalami kemerdekaan. Biarlah melalui kepemimpinan para pemimpin-pemimpin kami, negara ini boleh terus dituntun untuk semakin maju, untuk terus bertumbuh menjadi bangsa dan negara yang adil, makmur dan berkeadilan. Di tengah-tengah masa pandemi yang saat ini masih kami alami, kami membawa masyarakat, bangsa dan negara kami. Tolonglah masyarakat kami untuk boleh menghadapi pandemi ini dengan baik, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan Engkau tetap mengaruniakan berkat-berkat dan kecukupan bagi mereka. Engkau memberkati pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam melakukan penanganan kasus-kasus COVID-19, dan juga Engkau memberkati para tenaga kesehatan, memberikan kepada mereka semangat, kekuatan, kesehatan untuk terus melayani masyarakat. Program vaksinasi COVID-19 yang saat ini masih tengah berjalan, Tuhan juga berkati. Engkau gerakkan setiap elemen masyarakat untuk mendukung program ini, sehingga masyarakat kami boleh terlindungi dan imunitas bersama boleh segera kami capai. Ya Bapa, pada hari ini kami mengingat dan memperingati Hari Penyatuan Sinode Am Gereja Kristen Indonesia. Engkau kiranya memberkati Gereja Kristen Indonesia dimanapun berada. Engkau memberkati gerejamu, GKI Pengadilan 35 Bogor, sebagai gereja induk kami. Mampukanlah gereja kami
untuk sungguh-sungguh mewujud nyatakan kasih dan karya-karya keadilan di tengah-tengah masyarakat di mana gerejamu berada. Kami mendoakan Sinode Wilayah Jawa Barat dan juga gereja-gereja di dalam naungan Sinode Wilayah ini. Mampukanlah kami untuk bersatu hati, bersatu di dalam kasih dan juga bersekutu di dalam karya. Ya Bapa, kami juga membawa pergumulan-pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin, baik warga jemaat maupun para simpatisan. Engkau memberkati keluarga-keluarga, Engkau memberkati setiap rumah tangga, Engkau mampukan setiap keluarga menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Engkau juga memberkati para lansia yang menjalani hari tuanya. Tuhan memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kekuatan di dalam diri mereka. Engkau juga memberkati kesehatan semua warga jemaat. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan. Mereka yang lemah Engkau kuatkan. Secara khusus Tuhan, kami mendoakan pergumulan jemaat-Mu, Bapos Taman Yasmin, untuk kami boleh mendapatkan hak beribadah kami kembali. Tuhan, Engkaulah Allah yang maha adil. Karena itu biarlah Engkau memberkati jemaat-Mu dengan keadilan. Ketika kami mendapatkan hak beribadah kami, biarlah kami boleh terus bergerak menjadi gereja yang hadir di tengah-tengah ruang publik kami. Engkau memberkati Tuhan pelayanan dan kesehatian warga jemaat dan juga pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Engkau menyatukan hati kami di dalam kasih dan karya kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah seruan kerinduan kami. Doa kami ini hanya kami naikkan di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat dunia, Raja Gereja, yang juga telah memberikan teladan bagi kami untuk menaikkan doa Bapa kami. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan dari jumlah saja persembahan kita dinilai atau diukur. Yang terpenting adalah kerelaan hati kita pada saat kita memberikannya. Pada saat kita akan menyampaikan persembahan kita diingatkan oleh nats Alkitab dari surat Roma pasal 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan Bapak Ibu dapat disampaikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti tercantum pada layar, atau dapat dikumpulkan di dalam amplop untuk nanti dapat diserahkan ke bendahara gereja.
Untuk mengiringi persembahan kita, marilah kita memuji Tuhan dari NKB 133 bait pertama dan ketiga. Syukur padamu ya Allah, dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari segenap dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan dalam duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, Engkau yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami datang membawa persembahan syukur kami. Kami mohon ya Tuhan, terimalah, kuduskanlah, agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan dan untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri. Sebagai nyanyian pengutusan, kita memuji Tuhan dari NKB 230 bait pertama dan kedua, berderaplah satu, dan seterusnya. Berderaplah satu, berderaplah kamu, junjunglah marilah perjuangkan kasih-Nya, bergandengan erat
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Haleluya.